Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kita pada malam hari ini telah berkumpul bersama untuk berfellowship bersama-sama dalam persekutuan KYM hari Jumat 24 Juli 2020. Adapun tema yang akan kita coba kupas pada malam hari ini adalah mengenai Kristus dalam Perjanjian Lama di Kitab Rut. Nah, silakan Pak Jeka. Iya, terima kasih Pak Jo. Selamat sore semuanya. Pada sore menjelang malam ini kita akan coba membahas kembali mengenai Yesus di dalam Perjanjian Lama. Tentu saja penting sekali bagi kita untuk mengenal Yesus dari apa yang telah Allah jabarkan di sepanjang Perjanjian Lama. Dalam kisah-kisah yang dibangun, kita sudah melihat bagaimana bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, dan di dalam tanah Kanaan inilah mereka harus hidup dengan iman, karena ini sudah merupakan kehidupan di dalam Kristus, kehidupan di mana pusaka itu, pusaka yang dijanjikan kepada Abraham, kepada nenek moyang mereka, diberikan, dan merekalah penerima pusaka itu. Kita juga bisa melihat di dalam tanah Kanaan ini, setiap bangsa Israel hidup dengan perjanjian atau sesuai dengan perjanjian yang disampaikan kepada mereka, maka mereka hidup di dalam berkat-berkat Allah. Dan kalau mereka berbalik dari Allah, mereka melupakan, meninggalkan perjanjian itu, maka Allah membiarkan mereka berada di dalam tekanan atau jajahan daripada penduduk Kanaan atau raja-raja Kanaan. Namun ketika mereka terjadi pertobatan dan ketika bangsa itu berbalik kembali kepada Allah, maka sebagaimana yang kita sudah bahas minggu lalu, Allah memberikan mereka hakim-hakim. Ya, dan begitu seterusnya terjadi sepanjang kehidupan mereka di dalam tanah Kanaan itu sebelum ada raja-raja. Jadi hakim-hakim dihadirkan dalam rangka memperlihatkan bahwa ada pemisahan, ada kehidupan yang harus sesuai dengan perjanjian, dan kalau mereka tidak hidup menurut perjanjian itu, maka tentu saja Allah akan memberikan mereka berbagai macam tanda kutipnya bagi mereka itu suatu hal yang sangat menyesakkan, seperti kelaparan, bahkan berada di dalam jajahan bangsa Kanaan. Nah, kisah Rut itu terjadi di masa hakim-hakim ini. Kalau kita mau membaca seluruh kisah Rut itu sederhana sekali, sebenarnya cuma ada 4 pasal. Namun dari kisah ini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang hidup dalam posisi hidup sebagai berada di dalam Kanaan itu, sebagaimana saya katakan tadi, kalau mereka berbalik kepada Allah, bertobat, maka Allah memberikan mereka berkat-berkat dalam kedamaian. Namun ketika mereka meninggalkan Allah, maka akan terjadi berbagai macam kelaparan atau sakit penyakit atau hal-hal yang bahkan membawa kematian kepada mereka. Jadi ketika Elimelek, salah satu orang Israel, Elimelek ini memiliki istri Naomi, ketika mereka berada di masa hakim-hakim dan mungkin pada saat itu terjadi kelaparan, dari kisah Rut 1 kita bisa membacanya. Dan kalau itu terjadi kisah kelaparan, berarti pada masa Elimelek dan Naomi itu, bangsa Israel sedang meninggalkan perjanjian dengan Allah ini. Mereka hidup di dalam kesesatan, ya. Mereka meninggalkan Allah. Namun Elimelek lari dari Kanaan ini. Mereka tadinya di Bethlehem, meninggalkan Kanaan, dan mereka pergi ke Moab. Meninggalkan Kanaan itu sama dengan meninggalkan perjanjian, karena tanah perjanjian itu diberikan atas janji Allah kepada nenek moyang mereka, supaya di dalam tanah Kanaan itu justru mereka harusnya mendapatkan berkat. Namun ternyata Elimelek mengambil satu langkah yang fatal sebenarnya, karena dia bukan saja berada dalam posisi di luar Kanaan, tapi dia menanggalkan keberadaan dia sebagai bangsa Israel itu. Bahkan dia lari ke negara atau ke tanah Moab, ya. Tanah Moab ini adalah tanah yang dikutuk penduduknya, dan
tanah yang mereka dikutuk tidak bisa menjadi jemaat Allah. Itu kita bisa baca di dalam kitab Ulangan 3. Ya. Nanti kita lihat itu. Tetapi saya ingin men-sharekan dulu apa yang kita sudah bahas ini di dalam kitab Rut. Kalau kita lihat di dalam pasalnya yang satu ini, saya ulang lagi sedikit sini. Di zaman hakim-hakim, ada terjadi kelaparan. Nah, pada saat kata kelaparan ini berarti ini menandakan bahwa bangsa Israel sedang meninggalkan perjanjian dengan Allah. Lalu Elimelek yang berasal dari Bethlehem itu meninggalkan Israel, meninggalkan Kanaan dan pergi ke daerah Moab. Dan Elimelek ini memiliki istri namanya Naomi serta juga punya 2 anak, Mahlon dan Kilion. Mereka semua berasal dari Bethlehem. Dengan kata lain, Mahlon dan Kilion ini pun adalah anak-anak yang dilahirkan di Bethlehem. Dan ketika mereka sampai di Moab, matilah Elimelek. Ya. Elimelek suaminya Naomi ini mati, lalu kedua anaknya Mahlon dan Kilion itu mengambil perempuan Moab. Ya, 2 orang. Yang pertama mengambil Orpa dan yang kedua mengambil Rut. Lalu mereka tinggal 10 tahun di situ dan kemudian matilah juga kedua anaknya. Nah, ini kalau kita bisa melihat ini bukan suatu kebetulan sebenarnya kisah ini diangkat di dalam kisah Rut. Kita bisa melihat betapa tragisnya keadaan Naomi karena dia mengikuti suaminya, maka mereka justru masuk ke dalam kematian. Suaminya mati, kedua anaknya juga mati. Ya. Ya. Namun satu hal kita bisa lihat dari kisah ini ada banyak sekali yang diperlihatkan dan ini banyak sekali yang kita bisa lihat yang tidak dilihat oleh banyakkan orang zaman sekarang. Seiring dengan cerita ini nanti kita bisa lihat bagaimana peranan Rut dan yang lainnya. Nah, kemudian Naomi menyuruh kedua menantunya untuk kembali kepada orang tua mereka masing-masing untuk pulang ke rumah ibu mereka, namun keduanya menolak. Tetapi Naomi tetap berkeras menyuruh mereka untuk pulang ke rumah ibunya, dan akhirnya kita tahu Orpa pergi meninggalkan Naomi. Ya, Orpa pergi kembali kepada ibunya, tetapi Rut tidak mau lepas daripada Naomi. Dia tetap ingin bersama dengan Naomi. Bahkan kita melihat di sini Rut rela untuk meninggalkan kebangsaan dia dan juga meninggalkan Allahnya. Kalau kita baca di sini di dalam ayatnya yang ke-16 pasal 1 dikatakan oleh Rut bahwa bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ingat bahwa Rut ini adalah bangsa Kanaan, ya, Moab, ya, orang Moab yang tentu saja tidak percaya akan Allah Israel. Bahkan mereka sudah masuk di dalam kutub, tidak bisa satupun dari orang-orang dari Moab itu bisa menjadi jemaat Allah. Itu sudah dinyatakan dengan jelas oleh Allah sendiri. Karena pada waktu zaman dahulu itu bangsa Moab ini di bawah pimpinan Balak ya di dalam Ulangan 23 itu menolak Israel, bahkan Balak bahkan menyuruh Bileam, mungkin kita ingat cerita itu, Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Dan oleh karena itu coba kita lihat sedikit di dalam Ulangan 23 ayatnya yang ke-3 sampai ke-6, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Jadi tidak bisa masuk ke dalam jemaat Tuhan. Artinya dia tidak bisa menjadi orang Israel. Ada kutuk yang berlaku kepada mereka. Dan kita tahu kalau kita mengambil gambaran-gambaran ini, bahwa ini adalah orang-orang yang di luar Tuhan. Orang-orang yang berada dalam kematian, karena bangsa Israel itu adalah gambaran mereka yang berada di dalam kehidupan. Jadi ketika Elimelek pergi ke Moab, dia meninggalkan Allah, namun kemudian kita tahu menantunya Rut itu tetap berpegang kepada Naomi yang kita sudah bahas tadi. Bahkan dia mengambil keputusan untuk menanggalkan kebangsaannya dan menerima Allah Israel.
Nah, ini yang juga bisa kita lihat bahwa ternyata sekalipun bangsa Kanaan itu harus dimusnahkan seluruhnya, namun ada orang-orang tertentu daripada bangsa-bangsa yang di luar Israel ini yang juga ingin menjadi umat Allah karena mereka percaya akan Allah Israel, karena mereka mau menanggalkan kebangsaan mereka, sama seperti Rahab misalnya. Bahkan ada beberapa nama lainnya sebenarnya orang-orang yang di luar Israel yang kita bisa lihat di dalam kisah-kisah catatan di dalam garis keturunan Yesus, mereka disebutkan. Salah satunya ya kita bisa lihat sebenarnya adalah Rut ini sendiri nanti. Ya. Dia merupakan penerus hingga keturunan Yesus itu datang. Ya. Tetapi sebenarnya Rut bukanlah bangsa Israel. Dia adalah bangsa Moab, namun dia menanggalkan kebangsaannya dan dia menerima Allah Israel sebagai Allahnya. Jadi keberadaan yang berada di luar daripada Israel itu disadari betul oleh Naomi. Kalau kita lihat di dalam ayatnya, dalam diskusinya dia dengan kedua menantunya, dalam ayatnya yang ke-13 pasal 1, dia katakan kepada kedua menantunya itu bahwa mereka harus meninggalkan dia untuk kembali kepada ibu mereka karena dia tidak lagi bisa menghasilkan anak. Ya. Sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk bisa mendapatkan suami lagi. Jadi mereka sebaiknya tinggalkan dia karena tidak ada kemampuan dia lagi untuk menghasilkan anak. Dan dia melihat bahwa itu adalah seperti kutukan Allah yang terjadi atas dia dan sebenarnya dengan suaminya karena juga dua anaknya mati. Makanya dia katakan dengan jelas sekali, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jadi ada pekerjaan Tuhan yang dia lihat atas kematian suaminya dan juga atas kematian kedua anaknya ini. Bahkan kalau kita lihat juga di dalam ayat yang ke-20, waktu mereka akhirnya kembali ke Bethlehem, jangan jelas Naomi menyatakan itu kepada orang-orang di Bethlehem. Ya. Ayat 20 saja, ayat 20 dan 21 kita baca. Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dia melihat Allah yang bekerja, yang membawa kesengsaraan kepada dia. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Jadi Naomi menyadari penuh akan tindakan mereka itu justru meninggalkan perjanjian. Mereka sudah meninggalkan Bethlehem dan sekarang dia kembali ke Bethlehem. Mereka berdua pulang ke sana, di mana mereka kemudian ketemu dengan Boas. Kalau kita baca pasal 2, pasal 3, itu ada peranan Boas di situ. Di mana Boas akhirnya diminta tolong oleh Naomi dan Ruth untuk bisa menjadi penebus mereka. Dan singkat cerita, sampailah pada pasal yang keempat, kemudian terjadi percakapan Boas dengan orang-orang Israel, termasuk yang orang yang seharusnya menebus Ruth. Namun akhirnya Boas bisa menebus Ruth, ya, memilih Ruth dan Naomi dan menjadi miliknya, sehingga kemudian kita tahu kisah itu di mana Boas menikah dengan Ruth, ya. Nah, kisah yang kita bahas ini sebenarnya bisa dibaca sebenarnya dengan lengkap. Kalau Bapak Ibu membaca dengan lengkap akan bisa mengerti apa yang saya tadi coba singkatkan. Cerita dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam empat pasal ini. Tapi apa yang kita ingin bahas di sini tentu saja bukanlah kisah sejarah yang terlihat sedemikian rupa, karena sekali lagi kita percaya bahwa kita bukanlah kitab sejarah, tetapi kalau ada peristiwa-peristiwa yang dimasukkan Allah ke dalam Alkitab, maka tentu saja peristiwa-peristiwa itu akan berbicara tentang Kristus. Dan demikian pula sebenarnya yang diberitakan dari kisah yang kemudian kitabnya dikatakan kitab Rut ini. Ya, Rut ini sebenarnya merupakan gambaran kita, manusia.
kita yang berada di dalam kutub. Karena dia adalah perempuan yang tidak punya hak terhadap harta yang ada di Kanaan itu. Ya. Rut sama dengan kita, berada dan lahir di dalam kutub. Manusia yang memang sebenarnya sudah terkutuk. Orang-orang yang hidup di luar perjanjian. Bukan karena mereka meninggalkan perjanjian, tapi karena naturnya itu berada di luar perjanjian, itu berada di luar kasih karunia Allah, di luar tanah, di luar pusaka yang diberikan Allah kepada keturunannya. Berada di luar berkat-berkat Allah. Itu keberadaan kita sebagai manusia, sebagaimana juga Rut. Dengan jelas itu dikatakan, sebenarnya kita bisa lihat misalnya di kitab Efesus 2, ayatnya yang ke-11. Ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu, nah ini dia coba mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ini sebenarnya keberadaan kita. Ini sebenarnya keberadaan orang-orang yang berada di luar perjanjian itu. Tidak punya Allah, ya, dan juga tidak punya harapan. Karena tidak punya harapan apa-apa, karena mereka berada di luar perjanjian dengan Allah. Sama sebagaimana Rut, ya, tidak punya harapan sebenarnya. Namun kemudian kita bisa melihat ada solusi yang diberikan kepada mereka yang berada di bawah kutub ini. Dari kisah Rut ini sendiri, kita bisa melihatnya bagaimana solusi orang-orang yang berada di dalam tanda kutipnya, daftarnya, namanya, orang-orang itu sudah harus dimusnahkan, namun kemudian mereka bisa mendapatkan posisi yang indah di dalam Kanaan. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebenarnya itulah keberadaan kita semua. Orang-orang yang tadinya dimusuhi Allah, orang-orang yang memang sejak lahir sudah menjadi musuhnya Allah. Nah, Rut, kita tahu kemudian terjadi di dalam pasal yang keempat, itu harus ditebus. Ada penebusan yang berlaku. Di Israel itu memang ada satu ketetapan bagi mereka, bahwa kalau harta benda mereka sudah mereka tinggalkan, maka harus ada salah satu daripada keturunan yang terdekat, kerabat yang terdekat daripada orang Israel ini yang sudah meninggalkan harta benda dan pusakanya itu harus ditebus. Ini peristiwanya sebenarnya. Itu ada di dalam Imamat 25. Coba lihat di dalam ayat 23. Tanah, jadi tanahnya Israel tentu saja. Jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Jadi apabila saudaramu jatuh miskin sampai menjual sebagian dari miliknya, maka seorang dari kaumnya yang berhak menebus. Ya, jadi harus ada pihak keluarga yang menebusnya, yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Nah, inilah yang terjadi kepada Naomi dengan Rut. Di dalam pasal 3, di situ Naomi meminta supaya kalau bisa dia meminta melalui Rut, kalau bisa Boas, orang yang terdekat dengan mereka, melakukan penebusan itu. Supaya dia di sini katakan, engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami, dalam pasal yang ketiga. Jadi Rut menyampaikan kepada Boas supaya mereka bisa ditebus. Lalu Boas yang berkenan melihat Rut ini melakukan tindakan untuk menebus. Dan kalau kita baca dalam pasal yang keempat, terjadilah dialog, ternyata ada lagi kerabat yang lebih dekat daripada Naomi. Bukan Boas ternyata satu-satunya, tetapi ada yang lain. Lalu kemudian Boas memanggil orang itu di dalam pasal yang keempat untuk berbicara.
Dia memanggil juga saksi-saksi, ada 10 orang, lalu dia katakan kepada orang yang terdekat itu, yang dikatakan sini kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelech hendak dijual oleh Naomi karena sudah miskin dan sebagainya, ya. Karena sudah tidak bisa kehidupan mereka. Jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk sini, jikalau engkau mau menebusnya. Tebuslah. Ya. Kalau engkau tidak mau menebusnya, maka aku yang akan menebusnya. Tapi beritahukanlah kepada kami semua bahwa kamu tidak mau menebusnya. Lalu orang itu melihat bahwa, oh baik, saya akan tebus tanah milik itu. Saya akan tebus. Namun kemudian tidak sampai di situ. Boas mengatakan kepada orang itu bahwa pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Mendengar perkataan ayat yang kelima ini, orang tersebut berubah pikirannya. Kalau begitu, aku tidak dapat menebusnya, katanya. Jadi yang tadinya dia punya niat baik untuk menebus tanah milik Naomi, karena itu adalah milik daripada saudaranya, ketika dia mendengar bahwa kalau dia menebus tanah itu, dia mendapatkan Rut, maka dia tidak jadi mau menebusnya. Kenapa? Karena aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Jadi lebih baik kamu saja, Boas, yang menebusnya. Karena aku tidak dapat menebusnya. Karena itu merusak pusakaku sendiri. Akhirnya terjadi deal, mereka sepakat, dan akhirnya Boaslah yang menebus segala harta milik Elimelech, dan tentu saja dia yang memiliki juga Rut. Apa yang dilihat di sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa bukan Rut yang ditebus. Sekali lagi ada kebiasaan di dalam, ada peraturan, bahkan ada perintah Tuhan di dalam bangsa Israel. Kalau harta miliknya tidak lagi menjadi miliknya dia karena dia mau jual atau sudah jual, maka itu harus ditebus oleh saudara yang terdekat. Harta milik daripada Elimelech, bukan harta milik daripada Rut. Nah, ini berbicara tentang penebusan sebenarnya. Penebusan yang dikerjakan oleh Allah. Bukan kepada kita sebenarnya yang utama. Karena harta milik pusaka Allah itu adalah anaknya yang sulung. Yang datang ke dalam dunia, kemudian dia masuk ke dalam kematian sama seperti Elimelech keluar dari Kanaan itu. Dan akhirnya bagaimana Allah kembali bisa mendapatkan harta miliknya ini. Anakku yang sulung ini. Yang harus ditebus. Ini sebenarnya kisah yang terjadi. Penebusan di sini bukan Rutnya yang ditebus sebenarnya. Tapi tanahnya yang ditebus. Milik kepunyaan Elimelech. Milik kepunyaan Allah. Karena tadi kita baca, tanah itu adalah milik kepunyaan Allah. Tapi, kita bisa melihat ternyata dengan ditebusnya tanah itu, Rut juga ikut ditebus. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah ingin menebus anaknya yang sudah hilang itu, anaknya yang sudah mati itu, yang sudah dijadikan dosa, yang sudah dijadikan pemisahan itu, ada yang ditanggalkan dan ada yang kembali dimiliki oleh sang bapa. Elimelech mati, tetapi pusakanya itu dimiliki kembali oleh sang bapa. Pusakanya dimiliki, bukan hanya pusakanya yang dimiliki, tetapi juga dia mendapatkan Rut di dalam pusaka itu sendiri. Jadi saya ingin katakan di sini ada dua peristiwa penebusan, yang sebenarnya cuma satu penebusan itu, yaitu terhadap anak Allah yang sudah menjadi dosa itu, yang sudah menjadi kutuk itu, ditebus harta itu, dia menjadi pemisahan. Dan ada juga bersamaan dengan penebusan anak itu, kita,
orang-orang yang mau menanggalkan kebangsaan kita, kita orang-orang yang mau menanggalkan natur adami kita, dan menerima Allah Israel itu pun ikut di dalam penebusan anaknya itu. Itu yang kemudian kita bisa baca di dalam 1 Korintus bicara tentang Yesus merupakan penebusan kita. Itulah penebusan kita. Jadi penebusan kita itu bukan karena sebelumnya kita sudah menjadi milik Allah, bukan. Yang menjadi milik Allah itu adalah Kristus, Yesus itu sendiri. Karena zaman sekarang banyak orang berpikir seperti itu. Karena di dalam kekristenan zaman sekarang mengajarkan hal seperti itu. Kita ini milik Allah, katanya. Kita ini buatan Allah. Allah menghendaki kita untuk hidup, untuk memuliakan Dia. Namun karena Adam jatuh dalam dosa, maka kita ini ikut berdosa. Padahal Anda dan saya, semua manusia yang lahir dalam dunia ini, tidak pernah ada satupun yang pernah menjadi milik Allah. Adam dahulu pun, dia cuma dibuat sebagai manusia. Tetapi tidak pernah ada kehidupan Allah di dalam Adam itu sendiri. Tidak pernah menjadi milik Allah Adam itu. Tapi ya karena teologi, maka dikatakan seakan-akan itu milik Allah. Ya apapun juga, semuanya juga milik Allah. Tetapi tentu saja kita bisa mengetahui bahwa yang namanya milik Allah itu adalah yang memiliki natur yang sama dengan Allah. Anaknya itu sendiri, Yesus itu sendiri. Itulah milik Allah. Ada perbedaan tentu saja antara Yesus dengan Adam. Dan seterusnya kita bisa bahas tentang perbedaan Adam dan Yesus ini lebih dalam lagi. Namun yang saya mau tekankan di sini bahwa kita ini, siapapun kita yang lahir ke dalam dunia ini tidak pernah menjadi milik Allah. Jadi Allah tidak pernah kehilangan kita. Tetapi Allah kehilangan anaknya. Yesus itu karena dia menjadi manusia daging dan dia masuk ke dalam dosa. Dan ketika dia turun ke dalam kerajaan maut itu, maka dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada keterpisahan di situ. Nah sekarang, tentu saja ada janji Allah terhadap anaknya ini, bahwa dia akan dikeluarkan dari kerajaan maut itu, bahwa kerajaan maut tidak berkuasa atas dia. Dan itulah yang disebut dengan penebusan. Allah membayar, atau anaknya ini membayar dengan darahnya sendiri penebusan itu. Ya. Dan inilah gambarannya yang kita bisa lihat dalam peristiwa Rut ini. Yang ditebus itu tanahnya. Sekali lagi saya katakan yang ditebus tanahnya. Ya. Bukan Rutnya. Jadi ada perbedaan antara tanah dengan Rut. Dan kita tahu tanah itu milik Allah. Kenapa dia ditebus tanah itu? Karena tadi sudah dikatakan bahwa tanah itu milik Allah. Kamu hanya pendatang di sini. Dikatakan dengan jelas itu. Tanah itu milik Allah. Yang milik Allah itu adalah Kristus itu sendiri. Yesus sendiri milik Allah. Namun ketika tanah itu ditebus, dia membawa Rut ikut bersama-sama dengan dia. Karena Rut sudah meninggalkan kebangsaannya, Rut sudah meninggalkan Allahnya. Itulah penebusan bagi kita. Jadi kenapa saya ditebus? Karena saya meninggalkan kebangsaan saya. Karena saya consider bahwa saya sudah mati. Saya melihat bahwa saya sudah mati sebagai bangsa saya, sebagai manusia lama itu, sebagai Adamik itu. Saya menanggalkan itu. Dan saya juga tidak mau menyembah Allah lagi. Allah daripada Adam itu, Allah daripada daging itu. Saya tidak lagi menyembah dewa-dewa. Dan karena itulah saya menerima penebusan dalam Kristus. Karena sekali lagi saya katakan yang ditebus Kristusnya. Namun kita mendapatkan hak di dalam Dia karena kita menanggalkan itu dan mau mengikut Dia untuk berada di dalam kehidupan. Oke, saya rasa itu dulu dasar dari diskusi kita pada sore hari ini. Nanti kita teruskan, Pak Jo, ya, dalam diskusi kita selanjutnya. Baik, Pak JK. Terima kasih untuk pembahasan Bapak yang sangat bagus sekali mengenai kitab Rut ini. Jadi, ketika saya memperhatikan apa yang Bapak jabarkan,
saya langsung terpikir bahwa sebaiknya atau sebenarnya kitab Rut ini judulnya bukan Rut, Pak, tetapi harusnya penebusan. Iya, karena Karena kan, iya betul. Iya, inti ceritanya adalah boleh dibilang tokoh utama sebenarnya adalah Boas itu sendiri yang biasa dikenal namanya Goel atau penebus. Redeemer. Ya, jadi eh, sangat ini ya Pak ya, sangat sangat melenceng jauh ya dari apa yang sering kita dapatkan, bahwa cerita ini adalah bagaimana menantu melayani mertua gitu kan, hubungan yang harus bagaimana yang idealnya gitu. Iya, Padahal ceritanya, inti ceritanya adalah mengenai bagaimana Allah atau Boas ini sebagai Allah yang menebus iya, tanah pusaka dari Naomi ini apa ya. iya. Ya, ya. Oke, Bapak Ibu Sebenarnya jika boleh dikatakan kalau kita merefer ke tadi ke Imamat 25 itu, ya, Allah yang menebus tanah miliknya. iya, Jadi pusaka ini adalah miliknya Allah sendiri, itu kan sebenarnya kan. Nah, coba saya sedikit refer, saya senang sekali dengan pasal Imamat 25 ini karena terlihat jelas di sini. Dia katakan dengan jelas, tanah jangan dijual mutlak. Karena akulah pemilik tanah itu. Jadi sebenarnya Allah yang menebus tanahnya. iya, betul. Orang Israel itu hanya sebagai pelakon daripada peristiwa penebusan itu. Karena pemilik tanah itu adalah sang Allah itu sendiri. Akulah pemilik tanah itu. Jadi kalau dijual harus ditebus. Itu perintahnya. Ya, ya, ya. Ya. Oke, Bapak Ibu silakan jika ada yang mau memberikan komentar mengenai pembahasan mengenai Ruth ini, ya saya persilahkan. Tadi kebetulan saja waktu Pak JK membahas ini di awal, saya langsung terpikir bahwa oh ini harusnya bukan Ruth nama kita, Iya. Iya. karena ternyata tokohnya adalah Boas sebenarnya. Sebenarnya Ya, itu yang disebut dengan ya, itu yang kalau kita lihat kenapa di Alkitab itu seperti yang tadi Pak Jo bilang harusnya ini, itu yang disebut dengan rahasia. ya, ya. Jadi ini bagi manusia duniawi tidak terlihat. Ya, rahasia ini tersembunyi. Apalagi kalau tadi kita lihat, wah ini harusnya Ruth, ternyata kita bisa lihat bukan Ruth, harusnya penebusan kan. Ya. Karena tersembunyi sebenarnya. Lewat judul saja sudah tersembunyi. Gitu ya. Bahkan dalam cerita itu pun juga tersembunyi. Saya membaca beberapa literatur dan saya melihat banyak yang lebih fokus kepada bagaimana Ruth yang ditebus. Betul. Padahal kisahnya bukan Ruth yang ditebus. Di situ pun nggak disebut Ruth ditebus, hanya Ruth mendapat bagian karena tanah itu ditebus. Itu jadi tanahnya yang ditebus. Jadi kalau misalnya seperti film begitu, sebenarnya Ruth lah pemeran pembantu saja gitu. Iya, Pemeran utamanya dia. betul, betul. Dan menariknya begini juga, Pak. Mengenai perkawinan ini pernah disentuh Yesus juga di kitab Matius yang ketika orang-orang Farisi bertanya, jika ada orang Israel yang suaminya meninggal, lalu yang kedua mengambil istri dari yang istri kakak iparnya ini, kemudian yang kedua mati, ketiga mati, keempat mati, keenam sampai keenam, lalu mereka bertanya siapa sebenarnya yang menjadi suami dari perempuan ini. Nah itu juga terhubung dengan kitab Rut ini ya Pak ya, karena sebenarnya pertanyaan dibalik pertanyaan dari orang-orang Farisi ini adalah mengenai hak tanah itu sebenarnya ya. Kalau saya renung-renungi sebenarnya yang mereka cari sebenarnya siapa pemilik tanah, bukan siapa suami dari istri ini, dari perempuan ini sebenarnya ya Pak ya. Betul. Ya, jadi... Bahkan sebenarnya di dalam beberapa tafsir yang saya sempat lihat juga, banyak orang memang menghubungkan dengan pernikahan itu yang tadi Pak Jo sebut itu adalah
pernikahan Levirat sebenarnya itu di dalam Israel ya, pernikahan Levirat ya, artinya kalau seseorang itu bisa kawin dengan iparnya kalau saudara laki-lakinya itu sudah meninggal. Namun kalau kita lihat bahwa Boaz tidak menikah dengan Naomi. Iya, betul. Iya kan, seharusnya kan Boaz ini kan saudara daripada Elimelek. Iya. Elimelek ini punya istri Naomi. Gitu kan? Harusnya kan kalau kita mengambil ini adalah pernikahan Levirat, maka harusnya Elimelek menikahnya dengan Naomi. Betul. Ternyata kan tidak. Jadi ini kalau menurut saya tidak mengacu ke situ secara direct begitu ya, tidak mengacu ke pernikahan Levirat itu secara direct. Dan banyak juga saya lihat tafsiran-tafsiran ini lebih melihatnya kepada Leviratnya, bukan melihat kepada penebusan yang kepada tanah itu. Ya. Betul. Okay. Ya, sangat bagus sekali Pak, sangat menarik sekali. Pak Jo. Silakan Bu Eva. Saya ada pertanyaan nih Pak. Jadi yang kan tadi di Imamat 25 ya Pak ya. Ayat 23, tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Nah, ini saya merenung tadi sebentar. Jadi berarti tanah itu kan kita sendiri ya Pak ya? Iya. Nah, terus berarti artinya kalau kita tidak menjual, istilahnya meninggalkan gitu ya, dijual gitu ya Pak. Betul. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Aku tadi salah saya nangkap gitu kan. Berarti Allah sebenarnya tidak mau campur tangan dalam menebus itu, seperti itu kurang lebih Pak. Iya, kita kan kita ditebus karena tanda kutipnya kalau kita bicara tanah ini ya, tanah yang sudah menjadi tanah milik Allah ya. Ya kan, tanah miliknya Allah ini itu maksudnya Eva kan, bukan sebelumnya kan. Karena sebelumnya kita ini kan bukan bagian dari tanah itu kan. Iya. Kita kan tidak pernah lahir di dalam Kristus sebelumnya. Tapi kalau sekarang saya tanda kutipnya meninggalkan Yesus, meninggalkan Kristus itu, maka ada pengampunan di dalamnya. Di dalam Yesus itu ada pengampunan. Itu kalau kisahnya kita. Tapi kalau kisah tanah ini berbicara tentang miliknya Allah. Milik Allah yang sudah dia miliki. Yang sebenarnya bangsa Israel kan tidak pernah memiliki Kanaan itu kan. Ingat nggak, Kanaan itu kan diberikan kepada Abraham. Yang kasih siapa? Allah kan. Berarti kan itu miliknya Allah. Ada yang diberikan kepada Abraham. Dan dalam tanda kutip ini, dalam kisah ini kita lihat tanah yang diberikan. Ya, tanah itu bisa menjadi kehidupan bagi Abraham, bagi keturunannya termasuk Israel. Ya. Itu tidak boleh dihilangkan, itu tidak boleh disingkirkan. Kalau disingkirkan, maka harus ada penebusannya. Ini yang saya katakan tadi, ini menggambarkan Kristusnya, Yesusnya. Yesuslah milik Allah itu. Itu diberikan pada keturunan Israel. Dan kita bisa melihat kapan penebusan Yesus itu terjadi ketika dia mati. Ketika Yesus mati, bagaimana dia bisa menerima kebangkitan kalau tidak ada penebusan? Tidak bisa. Makanya saya juga cukup heran ketika banyak orang mendengar bahwa Yesus ditebus, itu rasanya asing bagi telinga Kristen. Iya, itu asing bagi orang Kristen. Karena orang Kristen itu tidak pernah mendengar Yesus ditebus. Yang ditebus itu kita katanya. Kita ini yang ditebus. Nah ini juga menjadi asing bagi telinga saya justru. jadi saya melihat begini. Lucu sebenarnya. Di satu sisi jelas-jelas Alkitab memperlihatkan kata ditebus itu kan berarti milik saya sebelumnya, lalu milik saya ini tidak lagi menjadi milik saya. Apakah saya jual, apakah terhilang, ataukah yang jelas milik saya ini tidak lagi menjadi milik saya. Maka saya harus tebus. Begitu kan?
Sama lah dengan banyak orang kan dia gade lah, dia punya emas katakan di pegadaian. Bagaimana dia bisa memiliki kembali emasnya itu? Ya harus dia tebus. Nah, semua orang Kristen tahu kita ini yang ditebus. Tapi herannya orang tidak pernah berpikir bahwa kita ini sejak kita lahir tidak pernah menjadi milik Allah. Iya. Nah, itu betul Pak, itu kelirunya Pak. Lalu kenapa kita harus ditebus kalau kita bukan milik Allah? Ini yang harusnya jadi pertanyaan kita. Lalu lahirlah teori, oh dulu kan Adam yang bikin dosa. Sebenarnya kan Adam itu milik Allah. Lalu Adam itu terhilang. Ya, terhilang kan Adamnya. Saya kan lahir dalam dosa. Saya tidak pernah terhilang dari Allah. Yang hilang dulu kalau kamu mau bilang Adam yang hilang, ya Adamnya yang hilang. Silahkan saja. Karena dia Allah yang buat. Kalaupun itu mau dikonsider bahwa itu miliknya Allah, silahkan saja. Tapi Adamnya kan, saya dan Anda kan tidak pernah menjadi milik Allah. Allah kan tidak menjadikan kita. Lalu teori datanglah, muncul lagi teori, oh kita ini yang melahirkan kita ini Allah, ya kan? Tidak ada satu manusia yang lahir dalam dunia ini tanpa Allah terlibat dalamnya dan sebagainya gitu. Banyak teori-teori begitu. Whatever lah, yang jelas Alkitab dengan jelas mengatakan yang lahir dari daging ya daging. Bahwa Adam itu dan kita semua itu memiliki natur dosa, tidak pernah menjadi milik Allah. Nah, kalau kita tidak pernah menjadi milik Allah, sebenarnya kita tidak pernah ditebus. Karena bukan milik Allah kan. Gitu. Nah, makanya saya melihat kisah Rut ini lebih tepat daripada apa yang Allah kerjakan. Kita ini ditebus bukan karena kita milik Allah sebelumnya. Kita ini ditebus karena kita bersatu dengan Kristus yang sudah ditebus. Jadi penebusan itu terhadap Kristus. Kita ada di dalam Kristus sehingga kita juga ikut dalam ditebus. Sama seperti Rut yang bersatu dengan Naomi. Dia menjadi pusaka daripada Elimelek. Ya kan, dia menjadi keluarga di dalam Naomi kan, pusaka Elimelek. Nah, pusaka itulah yang ditebus oleh Boaz. Nah, kitalah demikian, sehingga di dalam Kristus kita menerima penebusan itu, ya. Oke. Kita di dalam Kristus maka mutlak kita dalam penebusan itu ya Pak ya. Oh iya, iya. Jadi kita harus melihat penebusannya seperti itu. Bukan kita bangga kita punya sesuatu sampai kita ditebus. Kita nothing. Ya, tapi sekali lagi bagus sekali. Saya senang sekali kisah Rut ini karena diperlihatkan bagaimana orang yang ditebus itu. Sebagaimana Rut memperagakannya. Yaitu orang yang melihat bahwa bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Nah, orang seperti ini yang ditebus. Perkataan Rut itu bagus sekali. Dia menanggalkan kedagingan, dia menanggalkan Adam, dia menanggalkan naturnya, dia menanggalkan kelahirannya. Itu dia. Meninggalkan itunya ya, tanahnya ya Pak ya. Iya, dia meninggalkan tanahnya. Kelahirannya itu dia tanggalkan. Iya. Saya bukan lagi bangsa Moab. Saya adalah bangsamu, bangsamu. Gitu kan. Allahmu, Allahku. Itu yang kusembah. Ini bagus sekali. Jadi kisahnya kalau kita lihat Kristus di situ. Iya, semakin jelas Pak. Terima kasih Pak ya Pak Jo. Lanjut lagi. Baik Bu Eva. Iya benar Pak. Tadi pada bagian Bapak menerangkan bahwa Kristus yang ditebus gitu ya. Karena bukan kita itu bukan karena Adam bikin dosa lalu kita jadi kena getahnya, tetapi karena naturnya. Nah, ini menarik Pak, karena banyak sekali memang metodologi penginjilan pada umumnya. Jika menginjili orang yang di luar Kristus, ini banyak saya temui ketika tidak di Indonesia ya. Artinya mereka kan seringkali berpikirnya logis gitu ya, pakai logika. Jadi mereka pikir begini, kalau kita bilang Anda memerlukan pertobatan, Anda harus bertobat. Karena Anda berdosa. Nah, untuk supaya hilang itu dosa, Anda harus percaya kepada Kristus. Yang jadi pertanyaan mereka pada umumnya adalah, mereka bilang begini, saya ini tidak percaya kepada Tuhanmu, lalu apa salah saya? Iya. Artinya kalau saya percaya kepada Tuhanmu, kepada Yesus itu,
lalu saya melakukan hal yang dia perintahkan saya lakukan, saya tidak lakukan, saya bersalah. Masalahnya saya kenal pun tidak. Iya. Ada relation pun tidak. Lalu kenapa saya salah? Gitu. Lalu kadang-kadang jawabannya adalah karena Roma 10. Kita semua orang berdosa kan gitu. Mereka makin bingung lagi tuh. Mereka bilang kan, iya saya berdosa. Kalau misalnya saya berdosa, saya warga negara US, undang-undang US saya langgar. Saya salah, saya berdosa. Masalahnya kalau undang-undangnya negara lain, saya tidak lakukan, saya tidak salah dong, katanya kan gitu. Nah itu kadang-kadang yang akan kita temui sama orang-orang yang belum mengenal Kristus. Metode penginjilan yang dipakai itu betul Pak, artinya memang membingungkan, ya, bahwa tidak tepat, artinya bahwa jika dikatakan karena kita semua ini berdosa, artinya karena kita ada hubungan sama Adam, bukan karena naturnya tadi. Jadi saya mau positioning dulu ini bahwa natur itulah sebenarnya masalahnya gitu, bukan karena Adamnya. Iya, betul. Kira-kira sih begitu Pak. Betul. Oke, Bapak Ibu jika ada yang mau menanggapi, ada yang mau memberikan komentar, silakan mengenai Ruth ini. Ini sungguh menarik sekali pembahasan kita ini karena memang ada banyak rahasia-rahasia menurut saya. Ada banyak yang tidak pernah terungkapkan gitu. Nah, tadi apa yang di sesi pertama Pak JK ulas itu, saya pun surprise gitu. Oh, ya banyak sekali hal-hal yang memang baru gitu. Artinya bukan baru dengar tapi baru kita klik gitu. Iya. Yang sebelumnya mungkin kita sudah tahu, pasti sudah baca, siapa yang tidak pernah baca Ruth gitu ya. Tapi masalahnya siapa klik atau nggak kliknya kan itu yang masalahnya kadang-kadang gitu. Oke. Nah mungkin untuk pertanyaan untuk yang pertama saya memberikan kesempatan pada Pak Eto dulu. Selamat sore Pak Eto. Nah, ini aja Pak, mengenai, saya hanya minta tanggapan Bapak saja mengenai, mungkin ada yang Bapak mau memberikan komentar mengenai pembahasan kita pada malam hari ini. Silakan Pak Eto. Kayaknya jelas ya, kalau saya pribadi sih jelas. Christ playing in 10,000 places, artinya Tuhan bermain di ribuan tempat di Perjanjian Lama, dan setiap kisah itu selalu berhubungan dengan Christ. Dan the whole Bible tentang penebusan Kristus. Jelas sekali sih. Saya sih oke. Ya. Oke, Pak. Nah, ini juga menarik, Pak. Saya tadi dari kisah Ruth ini khususnya mengenai bahwa sebenarnya concernnya Allah kan Kristus gitu ya. Lalu karena kita ini milik Kristus, maka kita termaktub di dalamnya gitu. Nah, lalu ada cerita di Perjanjian Baru Pak mengenai gembala yang mencari domba yang hilang, mencari dirham yang hilang gitu. Nah, itu relevansinya bagaimana Pak? Apakah memang, kan banyak kalau cerita ya memang saya akui bahwa ini cerita dari masa-masa sekolah minggu dan seterusnya ya, bahwa begitu kasihnya Tuhan dia mencari kita seperti domba yang hilang, dirham yang hilang. Sebenarnya positioningnya gimana Pak? Apakah itu domba itu kita kah? Atau bagaimana Pak? Konsiderasinya dengan Ruth ini. Mungkin harus dilihat dia punya konteks pembicaraan. Misalnya kalau kita lihat di dalam Matius 15 itu kan Yesus kan dengan jelas mengatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya kan? Jadi ada makna domba yang hilang di situ. Kita harus melihat secara kontekstual seperti itu sih Pak nanti kalau kita bahasnya. Gitu ya. Tadi saya hanya mau mengaitkan saja dengan apa yang sudah dipaparkan Bu Eva
bahwa Allah itu menebus Kristus, yang ditebus itu Kristus gitu. Iya. Kan ada juga kan yang pernyataan di dalam Alkitab bahwa Kristus itu kan domba Allah. Nah, itu kan jelas itu mengacu kepada sang anak itu sendiri begitu. Jadi tergantung lihat dia punya kontekstualnya di situ. Apa yang disebut dengan domba ini, domba yang mana nih yang hilang? Ya kan, domba-domba yang sudah menjadi milik itu, ataukah domba Allah itu sendiri begitu. Karena dia kan mati juga, domba Allah itu sendiri kan. Nah, sekarang kalau domba Allah itu mati, bagaimana Allah mendapatkan kembali dombanya itu? Allah. Ya kan kalau kita bicara sekarang ada korban Yesus yang harus dimatikan. Lalu bagaimana sekarang konsepnya bisa mendapatkan kembali Yesus itu? Kalau enggak, Yesusnya mati terus kan? Lah iya lah. Kalau sekarang kan begini, kita kan menjadi satu hal yang kita harus lihat dengan jelas. Kalau Yesus tidak ditebus, berarti dia mati bohong-bohongan. Iyalah. Karena dia sudah hilang, karena dia sudah mati. Ini yang kadang-kala bagi orang Kristen dilema menjawabnya. Realitanya Yesus memang mati. Bahkan orang bilang, oh dia nggak mati. Jadi banyaklah orang bergulir di situ dengan berbagai macam teologi mereka. Yang jelas kalau mati. Nggak ada hubungan lagi antara orang hidup dengan yang mati. Nah sekarang bagaimana justru Yesus bisa hadir kembali kalau tanpa penebusan? Betul. Nah ini harus dipahami kenapa Yesus yang ditebus. Jadi balik kepada domba-domba itu, kalau kita lihat konteksnya ada juga domba-domba dari umat Israel yang hilang. Nah ini bisa mengacu kepada situ. Jadi ada juga, maka umat Israel itu kan sudah menjadi domba kan, sudah menjadi milik Allah kan. Lalu kan ada daripada mereka yang terhilang, yang juga harus dipulihkan, harus ditebus istilahnya. Kalau kita mau lihat tentang domba-domba itu. Tapi kan ada juga domba-domba yang lain. Selain daripada domba yang ada di kandang itu kan ada kan perkataan itu. Nah ini juga bisa dilihat sebagai orang-orang yang tidak ada di dalam umat Israel itu, namun mereka disatukan atau bangsa lain lah, bangsa-bangsa lain. Ya itu kita harus lihat lagi kisah mana yang kita bahas, konteksnya kita harus bahas itu, Pak. Betul Pak. Itu yang saya maksud. Artinya saya ingin memperjelas ketidakpasan gitu, bahwa banyak pemahaman kita bahwa ketika cerita domba yang hilang itu seolah-olah kita yang hilang kan gitu ya. Padahal pada waktu itu yang Yesus katakan adalah orang Israel yang merupakan dombanya. Makanya kan di rumah kita kan ada foto Tuhan Yesus gendong domba kan gitu ya. Jadi padahal salah kaprahnya itu salah kaprah gitu Pak, maksud saya kan. Nah, cuman itu yang itulah itu fenomena yang sering kali terjadi. Oke, Ibu Inga mungkin ada yang mau ditanggapi Ibu? Iya, saya mau tanya, penebusan dari tanah pusaka itu sudah lalu. Nah, apakah ada di Pengkhotbah 3 ayat 15 yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Apakah ini ya dimaksudkan juga adalah Allah mencari yang sudah lalu, yaitu tanah pusaka, yaitu Kristus itu sendiri. Ya, itu. Satu, kedua. Kemudian Amsal 18 ayat 14 itu diterjemahkan LAI, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Tapi menurut King James Version, orang yang bersemangat bukan orang, bukan jasmani, tetapi the spirit of man. Mungkin the spirit of man itu apakah yang dimaksud, yaitu Kristus will sustain his infirmity, but itu, a wounded spirit di mana itu can be. Itu di Amsal 18 ayat 14. Oke.
Karena ini saya hubungkan dengan penebusan. Itu ikut ditebus gitu. Seperti Rut ditebus karena tanah pusakanya yang lebih dulu ditebus begitu. Dan karena Rutnya sudah menjadi satu dengan Naomi. Sudah menjadi satu, jadi ikut ditebus. Jadi ini juga Amsal 18 ayat 14, apakah ini juga kita sudah sudah menjadi satu, menjadi milik Kristus. Makanya Amsal 18 ayat 14 sebenarnya berlaku bukan untuk saya yang jasmani, tapi saya yang sudah milik Kristus. Iya. Jadi kalau kita membaca Amsal dan Mazmur, seperti yang saya pernah katakan, pengkhotbah dan sebagainya, ini kan berbicara Kristus kan semua. Jadi semua itu kan berbicara Kristus. Khususnya kalau kita baca di Amsal dan Mazmur itu kan banyak hal-hal yang istilahnya saya suka katakan mengencourage kita untuk bersemangat, mengencourage kita untuk taat, setia kepada Tuhan, ya kan? Nah, hal-hal sebenarnya itu bisa berlaku bagi kita hanya karena itu ayat-ayat yang berbicara tentang Kristus, begitu. Jadi karena dia berbicara tentang Kristus, maka kita kan ada di dalam Kristus, maka bagian-bagian yang dikatakan tentang Kristus itu juga merupakan bagian-bagian daripada keberadaan kita, Bu. Gitu ya. Coba Pak Yahya, Pengkhotbah 3 ayat 15. Sebenarnya ini sering diinterpretasikan yang berbeda. Yang sekarang ada dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Oh, ini dia larinya di atas, Bu, ayat 14 sebelumnya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurang, gitu kan? Jadi apa yang Allah perbuat, jadi yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang terdahulu sebenarnya itu. Kalau ayat 15 gini kan, required that which is past, yang sudah pernah ada. Tentu saja yang terbitar dahulu. Kalau saya mengaitkan ini sih lebih gampangnya terhadap yang kita suka katakan itu, bahwa di dalam Allah itu sudah ada sebelumnya. Kristus itu sudah ada sebelumnya. Ya. Lalu dia kerjakan sesuatu. Ya, apa yang Allah kerjakan itu sudah ada di dalam Allah. Kristus itu sudah ada. Jadi ketika dia hadirkan ciptaan langit dan bumi ini, itu sebenarnya sudah ada di dalam Allah, bahwa itulah Kristus. Jadi apapun yang Allah perbuat pada kita itu sebelumnya sudah ada, tetap sudah ada selamanya. Jadi ini bukan terkait dengan waktu. Bukan yang Allah perbuat dalam dunia ini, lalu Allah perbuat lagi di dalam dunia ini, lalu akan ada terus yang Allah perbuat dalam dunia ini. Bukan itu. Justru dia mau mengaitkan ini dengan sesuatu yang sudah ada di dalam Allah, lalu dia perbuat di dalam dunia ini. Gitu. Apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang dia perbuat dalam dunia ini, tapi apa yang Allah kehendaki itu yang sudah ada di dalam Allah itu. Ini dia perkataannya. Jadi yang sudah pertama itu, yang sudah ada pertama kali dalam Allah, itu yang dia kehendaki. Kristus itu yang Allah kehendaki. Lalu, kan kita suka menjabarkan itu kan, Bu ya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kan Kristus sudah ada di dalam Allah. Kristus yang menjadi keinginan Allah itu kan sudah ada, sudah hadir terlebih dahulu. Lalu kemudian dia menghadirkan di dalam dunia hal-hal yang dia kerjakan dalam dunia itu sebenarnya yang sudah ada di dalam Kristus. Allah maunya yang dalam Kristus itu, yang sudah ada di dalam dia sebelum langit dan bumi diciptakan, itu yang Allah kehendaki. Itu, Bu. Ya, okay. Betul Pak Yahya. Artinya saya juga punya interpretasi ayat pekerjaan Allah, ayat 14 itu, pekerjaan Allah adalah tetap. Tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurang. Yaitu rencana besar Allah untuk penebusan Kristus. Jadi bukan sebenarnya jasmani kita yang udah ditetapkan, ditakdirkan dan sebagainya. Bukan. Itu dilanjutkan dengan ayat 15 yang sudah lama ada
itu yang sekarang ada, dulu sudah ada, yaitu rencana untuk Kristus itu. Iya, betul. Pekerjaan Allah itu. Dan yang akan ada, sudah lama ada, yaitu rencana itu juga. Dan Allah mencari yang sudah lalu, yaitu mencari pekerjaan Allah, yaitu penebusan Kristus seperti juga Ruth itu. Begitu ya Pak Yahya ya? Iya. Ya Pak Yahya. Dan inti dari Ruth itu berarti kalau Ruth meninggalkan bangsanya, seperti kita meninggalkan kedagingan kita dan bersatu dengan Naomi itu, kita ikut dalam penebusan Kristus, penebusan tanah pusaka itu, karena kita sebenarnya bukan milik Tuhan. Iya, benar. Kita milik Naomi. Ruth itu milik Naomi. Ruth itu sudah masuk di dalam pusaka yang ada di dalam keluarga itu. Ya, sehingga waktu tanah itu ditebus, sehingga waktu pusaka ditebus, Ruth mendapatkan bagian yang juga ditebus. Sukacita yang ditebus. Bahkan dia menjadi pengantin wanita kan, daripada Boas. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Yahya buat pencerah. Oke. Baik Ibu Inga, terima kasih. Ini semakin menarik apa yang menjadi bahasan kita malam hari ini ya, karena banyak dia terpaut dengan hal-hal yang lain gitu. Nah, kemudian ada hal lain juga begini Pak, mengenai ketika di event Naomi memberikan pilihan kepada kedua menantunya. Hanya Ruth yang mengikuti Naomi, begitu. Nah, sebenarnya itu kan sesuatu yang tidak lazim. Makanya Naomi juga bilang gitu. Apalagi yang ada pada saya, kenapa kamu ikut saya kan gitu. Jadi sebenarnya ada ketidaklaziman di situ, dan itu yang kadang-kadang kalau misalnya diinterpretasikan Ruth ini menceritakan keteladanan, maka tidaklah tepat jadinya gitu, karena terus mengikuti mertua juga ketika suami sudah meninggal juga memang ya artinya ya bagus saja, tapi juga bisa tidak gitu kan. Nah, kalau artinya ini dijadikan teladan kan juga jadi nggak pas juga di berbagai budaya juga mungkin. Ya, hanya pilihan saja sebenarnya kan gitu ya Pak ya? Iya, apalagi meninggalkan kebangsaan dan ketuhanannya. Betul. Ya, bagaimana kalau misalnya itu Ruth-nya orang Kristen gitu? Lalu mertuanya bukan orang Kristen. Gitu. Orang kadang-kadang kan mengambil cerita itu dengan anggapan yang bagus-bagusnya kan, dalam hal ini mungkin Naomi-nya orang Kristen. Ruth-nya tuh orang yang bukan orang Kristen. Nah, itu terjadilah, dicocok-cocokin lah ke situ. Tapi bagaimana kalau misalnya, bagaimana kalau si Naomi itu orang lain lah, bukan orang Kristen. Ruth-nya orang Kristen. Terus Ruth-nya meninggalkan Kristus begitu. Apa itu contoh yang baik? Iya, betul. Sehingga memang framingnya harusnya cerita ini adalah mengenai penebusan, bukan mengenai keteladanan siapa-siapa di situ, kan kira-kira begitu. Ya, oke Bu Anya, silakan Bu Anya. Selamat sore Bu Anya. Ya, selamat sore Pak. Monggo Bu. Tadi sudah diuraikan semua sih, Pak. Cuma ketika Pak Yahya tadi mengatakan bahwa Ruth adalah kita, dan apa tadi judul tema seharusnya penebus, perannya Boas sebagai gambaran Kristus. Ya, emang begitu ya. Cuma tadi saya terlintas saja bahwa Ruth itu adalah jemaat secara korporat ya Pak Yahya. Iya. Jemaat yang memang belum pernah dimiliki oleh Kristus, dan secara personal memang satu persatu kita mengikut satu manusia baru dalam Kristus itu. Kristus ditebus, ya kita otomatis ada di dalamnya. Cuma itu aja sih Pak.
maksudnya Ruth menjadi gambar judul Ruth. Mungkin di situ mau menggambarkan bahwa memang penebus intinya Kristus, dan Ruth itu adalah jemaat yang dari orang asing, dari orang di luar dari lingkup perjanjian. Itu aja Pak Yahya. Pak Jo. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Kebetulan tadi ada respon dari Pak Mesa. Ya, silakan Pak Mesa. Sambil juga disampaikan masukannya, sambil diberikan, sambil dilanjutkan juga dengan tanggapannya. Silakan Pak Mesa. Baik Pak, selamat malam. Ini saya mau sampaikan mengenai kata tidur di dalam Mazmur 127 ayat 2, yang di situ dikatakan bagian akhir, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi di sini berbicara berkat yang sering kita dengar juga di dalam pemberitaan firman atau khotbah, bahwa berkat itu diberikan kepada orang pada waktu tidur. Nah, mungkin kata tidur di sini bukan berarti seperti tidurnya Lazarus, tetapi mungkin tidur di sini pada saat kita menjadi satu daging satu dalam kematian Kristus, sehingga dengan kita menjadi satu dalam kematian Kristus, yang pada hari ini kita sedang bahas tentang Kristus itulah tanah. Memang saya sudah pahami tanah sejak Pak Yahya mengkhotbahkan atau men-sharing tentang Abraham. Tuhan perlihatkan tanah ini, sebenarnya Tuhan memperlihatkan dirinya, yaitu sebenarnya itu gambaran Kristus, yang mana kita harus berjalan ke utara atau ke timur, barat, selatan, yang pernah dikatakan oleh murid daripada Yohanes, yang mengatakan bahwa Injil itu ke timur, barat, utara, selatan, itulah Injil, itulah Kristus. Jadi mati di sini yang saya mau tanya, atau tidur di sini yang saya mau tanya Pak Yahya, karena sekarang sudah saya pahami, atau saya sudah punya satu kepastian bahwa yang namanya berkat itu adalah Kristus sendiri yang diberikan kepada kita. Terima kasih Pak. Ya, kalau kita melihat Mazmur 127 ayat 2 ini kan sebenarnya cuma semacam kiasan yang diberikan. Bukan berarti kata tidur di sini mengacu kepada orang yang mati, tetapi kiasan bahwa sia-sia hal-hal yang kamu perbuat kalau nggak ada Tuhan. Sebenarnya itu yang dia mau katakan. Sejak dari ayat 1 di sini. Ya kan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangunnya. Nah, ini bicara tentang Tuhannya. Jikalau bukan Tuhan, kata-kata ini kan tekanan utamanya begitu. Kalau bukan Tuhan, sia-sia kamu bangun pagi cari berkat begitu kan. Sementara Tuhan memberikan kepada yang dicintainya. Nah, tekanan di sini bukan soal pada waktu tidurnya sebagai orang yang sudah mati, tetapi tekanan di sini kepada kata dicintainya. Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya orang itu tidak berbuat apa-apapun, berkat itu sudah diberikan kepada orang tersebut. Karena bukan karena orang itu, tapi karena dicintainya. Saya ini tekanan yang ada di dalam Mazmur 127, Pak. Tidak ada hubungannya dengan kematian atau tidur yang ada di Lazarus itu ya. Ya Pak, ya, makin jelas Pak. Terima kasih. Oke. Baik Pak Simon, terima kasih untuk tanggapannya. Kemudian Pak Yahya, ada juga yang menarik di Rut pasal 3, di mana di situ ada satu event di mana si Boas menawarkan
bahwa ada penebus yang lebih dekat, artinya keluarga yang lebih tepat jika dia menebusmu. Nah, apa kira-kira kita bisa hubungkan penebus yang lebih dekat ini, Pak? Tokoh apakah dia? Atau siapa dia dalam konteks sehubungan dengan hubungan kita dengan Kristus? Iya, karena memang ini kan kisahnya jelas sekali kan. Ya, kisahnya dikatakan bahwa ada satu orang lagi penebus lain yang lebih dekat lah, yang lebih layak istilahnya melakukan penebusan itu. Nah, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-12 ini, dikatakan dengan jelas bahwa memang aku seorang yang wajib menebus. Tapi masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat dari ini kan, mungkin yang dimaksud oleh Pak Yosua tadi ya. Dan ini yang kemudian kan terjadi dialog di dalam pasal yang keempat kan. Hal ini dikatakan kepada orang tersebut di dalam pasal yang keempat. Dipanggillah orang itu, saudara itu. Saudara yang lebih dekat itu dipanggil. Duduk sini, ayo kita kongko-kongko, ngobrol dulu. Lalu dipanggil juga kan saksi-saksi tua-tua dari kota itu 10 orang. Nah, baru dia katakan kepada orang itu, bro, kamu sebenarnya punya hak tebus mereka. Kamu tebuslah mereka. Gitu kan, jangan ayatnya yang keempat. Lalu orang itu berkata begini, aku akan menebusnya. Ini perhatikan dulu nih dialog ini. Ini bagus sekali sebenarnya. Dari sini nanti kita bisa lihat siapa sebenarnya orang ini dalam gambarannya. Aku akan menebusnya. Nah, ini kan dia baru tahu bahwa oh ini harta pusaka gitu kan. Harta pusaka, saya mau kalau dapat harta pusaka, saya mau nebus. Nah, tapi kemudian ketika Boas katakan ayat yang kelima ini, kalau engkau tebus tanah itu, maka engkau juga dapatkan Rut. Nah, ini kuncinya di sini. Kenapa? Karena dari Rut ini kamu akan dapat keturunan, dan keturunannya itu kan dia istri dari orang yang mati. Untuk menegakkan orang yang mati itu punya nama. Nah, ini dia. Ini sama seperti yang tadi Levirat itu, mirip begitu. Kenapa seorang saudara laki-laki harus menikahi iparnya kalau saudaranya meninggal dalam rangka menjaga keturunan daripada saudaranya punya nama. Nah, ketika orang ini mendengar bahwa untuk menegakkan nama orang itu, nama orang yang sudah mati, nama Elimelek dalam hal ini, nama keluarga mereka, maka dia berubah pikiran. Aku tidak mau tebus kalau kayak begitu. Kenapa? Karena itu merusak saya punya pusaka, tidak bisa bersatu, tidak bisa, nggak cocok. Karena saya bukan mendapatkan tambahan pusaka, tapi ternyata saya mendapatkan pusaka orang lain yang menjadi miliknya dia gitu loh. Iya kan, memperbaiki nama orang itu. Nah, kalau kita melihat ini gambaran apa, ini yang suka kita bilang gambaran the first and the second itu. Yang pertama dan yang kedua. Dan dalam hal ini kita bisa lihat Boas punya peranan yang kedua, bukan yang pertama kan. Yang pertama kan si penebus itu. Daging itu, manusia Adam itu. Manusia Adam, kalau kita tawarkan, kamu mau nggak diberikan? Ya, orang senang dia, karena hak-haknya dia bisa bertambah, begitu kan? Tapi ketika dia melihat bahwa itu harus nama yang kedua, keturunan dari apa? Dalam rangka meneruskan nama yang apa namanya? Dalam rangka meneruskan nama orang yang sudah mati. Nama orang yang sudah mati, dia nggak mau. Karena dia tetap mau Adam. Saya Adam. Gitu ya. Saya Adam. Saya yang pertama. Jadi kalau dia ambil ini, maka dia akan berubah, bukan yang pertama lagi. Nah, ini gambaran yang pertama dengan yang kedua. Oke? Karena saya itu yang saya bisa lihat. Jadi ada gambaran yang pertama dengan yang kedua, dan yang kedua, yang pertama itu tidak mau yang bercampur dengan yang kedua. Iya, oke Pak. Terima kasih. Wow, ini semakin menarik, Bapak Ibu.
bahwa kita temukan lagi layer-layer berikutnya gitu ya, bahwa Kristus itu begitu banyak sekali dalam segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, Pak Daniel, silakan Pak Daniel. Jika Pak Daniel ada yang sudah mau ditanggapi, silakan Pak. Ya, malam Pak Jo. Malam, Pak Yahya, Pak. malam. Sebetulnya apa yang sudah dijelaskan Pak Yahya sih sudah cukup komplit ya. Saya cuman aja ngambil apa istilahnya kesimpulannya aja, bahwa memang kitab Rut ini berbicara tentang ketaatan dan kesetiaan ya. Ini ya ketaatan dan kesetiaan siapa? Yaitu yang tadi Pak Yahya katakan bahwa Rut itu gambaran orang percaya ya. Yang di luar dalam tanda petik proselit ini si Rut ini. Bahkan kalau saya baca dari yang 1 sampai 4 itu sebenarnya Rut ini adalah kalau mau dibilang ya nenek moyangnya orang proselit, karena dia yang pertama sebagai orang proselit ya yang di dalam Alkitab itu gitu. Yang kedua, kitab Rut ini juga berbicara tentang providensia Allah kepada orang percaya yang setia ya. Dan di sini gambarannya Rut ini ya. Yang ketiga juga karya keselamatan yang tadi sudah Pak Yahya singgung juga, ini diberikan kepada bangsa lain ya yang menyembah Allahnya, Allah Israel itu. Yang menarik ini nih, yang di dalam Rut 1 ayat 16 tadi sempat disinggung Pak Yahya juga. Cuman kalau saya melihat tersiratnya itu begini, kita coba lihat di dalam Rut 1 ayat 16 ya. Itu bagus ayat itu yang soal Allah bangsa-bangsamu dan sebagai itu ya. Saya baca aja supaya jelas nanti di mana letak ini. 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Kalau dalam kitab Perjanjian Baru, bahasa kita ini adalah bahasa dalam tanda petik penyangkalan diri. Ya, menyangkal diri sebagai manusia yang tadinya manusia daging itu. Ya toh. Nah, ini kurang lebihnya tersiratnya seperti di dalam Galatia 2 ayat 20 yang Rasul Paulus katakan hidupku bukan aku lagi. Itu kan penyangkalan diri. Ya kan? Itu penyangkalan diri. Jadi kalau saya mau bilang katakan ini paralelismenya itu ke sana. Ya, si Rut 1 ayat 16 ini adalah paralelismenya Galatia 2 ayat 20 bagi kita orang percaya yang saat ini. Jadi hidupku bukan aku lagi tapi Kristus gitu loh. Jadi samalah kalau Rut berbicara aku bukan memiliki Allah yang lain dan sebagainya. Nah, terus kita singgung di ayat 15 tadi itu bagus itu. Kenapa di sini ada mantunya si Naomi, kan ada 2 orang tuh. Ya. Orpa dan Rut. Nah, di sini terlihat bahwa Rut lah yang mengikuti Allah Israel, sementara Orpa itu tidak. Karena kita baca ayat 15 yang jelas ya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tapi kan Rut tidak. Jadi artinya Orpa kembali kepada Allahnya yang lama tentunya. Itu kalau saya bisa melihat secara tertulisnya gampang banget ya. Nah, kalau kita lihat kehidupan tadi disinggung Pak ya dari awal bahwa kehidupan Rut ini ada di zaman hakim-hakim ya, di mana kita melihat acap kali bangsa Israel ini meninggalkan Allah. Ya kan? Nah, justru di tengah-tengah ini kita melihat nih ada seorang yang bernama Rut ini ya. Dia orang yang memiliki iman, dan dia adalah orang yang taat dan setia di situ. Kalau tersirat saya melihat Naomi itu seakan-akan seperti tanda petik ya, ini seakan-akan buat saya pribadi ya. Dia itu semacam hakim di situ. Dan tentu juga Boas di sana, tentu kan, karena dia Boas kan bertindak sebagai penebus ya, penebus kan penyelamat artinya. Ya. Di situ sepintas gitu kita lihat posisi mereka itu. Kenapa? Kalau saya lihat Naomi ini orang yang dalam tanda petik dekat dengan Allah ya. Dia tahu banget
ada berita tentang Israel sudah mulai nuai jelai ya dan sebagainya, sehingga dia mau pulang bawa ikut mereka mantu-mantunya itu kan bagaimana dia seseorang yang betul-betul taat setia juga si Naomi ini. Dan juga dia yang memerintahkan si Ruth ya kan untuk melakukan apa yang dia suruhkan, dan Ruth ini kan taat setia banget ya, mengikuti apa yang dia suruhkan untuk lebih dekat kepada Boas, karena memang dia ingin menjodohkan dalam tanda petik Ruth ini dengan sanak saudaranya yaitu si Boas itu. Nah, terakhir kalau saya melihat ada makna yang tersirat tuh begini. Si Naomi ini kan mengajak kembali ya tadi yang mantunya itu, anggaplah si Ruth ini ya, kembali kepada ke Bethlehem ya atau Kanaan itu. Ada yang makna yang tersirat setelah saya renungkan satu hari itu, saya melihat tentang Bethlehem, disitulah tempat kehidupan itu. Jadi mereka kembali lagi ke sana karena di sana bicara tentang Kristus itu ada kehidupan itu, dan berbicara juga bahwa Bethlehem inilah tempat asal daripada atau kota daripada sang penembus itu. Ini yang kalau sepintas kita lihat ada makna-makna yang tersirat di dalam tulisan-tulisan atau kitab Ruth itu. Saya rasa itu aja Pak Jo. Ya, thank you. Oke, perlu saya koreksi sedikit Pak Daniel. Jadi Ruth tidak dapat dikatakan sebagai ibu dari yang proselit, karena sebenarnya Ruth ini kan orang yang kesekian, bukan yang pertama. Kalau kita lihat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, pertama kali mereka masuk kan melewati Yeriko. Di situ ada peristiwa Rahab. Jadi Rahab kemungkinan lebih dahulu dari Ruth, dan mungkin aja ada yang lainnya lagi begitu. Jadi kita tidak dapat mengambil kesimpulan Ruth ini yang pertama ya. Oke. Baik Pak. Ya, mari kita lanjutkan lagi dengan tanggapan-tanggapan berikutnya. Ibu Siska mungkin ada memberikan tanggapan, Ibu. Silakan, Bu. Selamat malam, Pak JK, Pak Joy. Bu, malam. Ini pembahasan Ruth benar-benar luar biasa ya. Begitu gambarannya banyak ya Pak ya, orang-orang yang jadi gambaran di situ. Secara garis besar, inti ceritanya aku ngerti penebusan. Ruth itu kan gambaran kayak tadi semua teman-teman udah pada jabarkan juga sebelumnya. Ruth gambaran dari kita orang percaya, dia meninggalkan kebangsaan yang lama, dia kayak kita menanggalkan hidup lama kita. Nah, tanah pusaka itu gambaran Yesus Kristus kan ya Pak? Yang ditebus itu. Boas gambaran jadi sebagai Allah ya Pak ya, karena dia yang menembus tanah itu ya. Kalau Elimelek sendiri juga di situ gambaran dari Allah juga bukan? Sebenarnya Elimelek dan Naomi itu dapat kita lihat sebagai gambaran. Betul Kak? Iya, Elimelek dan Naomi itu gambaran Kristus sebenarnya. Oh iya betul itu. Oke, intinya aku udah nangkep semua, luar biasa. Terima kasih Pak JK. Itu aja, Ibu. Baik, terima kasih. Baik, Ibu, sama-sama. Oke, saya mau ke Pak Him dulu. Sore Pak Him. Malam Pak Him. Selamat malam Pak Jo. Selamat malam Pak Jo. Pak Yaya, selamat malam. Pak, ini silakan Pak Him. Ini perlu kita ketawain aja ya, nasib kita dulu dan nasib gereja-gereja sekarang yang masih mau menceritakan kisah Ruth ini atau mensaksikan dari mimbar gereja itu kesaksian kisah Ruth ini sebagai gambaran mantu yang setia. Urusannya hanya moral dan etika aja. Jadi bagaimana mimbar gereja itu dipakai untuk mendorong kaum wanita, terutama ibu-ibu muda, untuk setia kepada mertuanya, supaya jangan terjadi keributan. Belajarlah dari Ruth ini. Kira-kira gitu Pak JK, mungkin mau ditanggapi. Ya memang kalau buat saya sih aneh gitu loh. Kalau dulu saya ingat dulu gitu, kita sampai merasa, wih bener juga ya, mantu, ternyata cerita tentang mantu yang setia itu ada dalam Alkitab. Betapa Alkitab itu sungguh menggugah sebagai cerita-cerita moral buat kita yang kita belajar dari dalamnya. Padahal
nggak ada itu, yang ada Kristus semua. Memang kalau mau ditarik-tarik bisa, kalau ditarik-tarik kan bisa aja, tapi kan inti cerita itu tidak mengarah kepada urusan mantu sama mertua, tapi urusan Kristus sebetulnya. Kira-kira gitu Pak, terima kasih, selamat malam. Iya. Karena sebenarnya saya juga lucunya begini Pak Him, mengenai kalau khotbahnya mengenai keteladanan mantu terhadap mertua adalah kita berbeda budaya begitu. Iya. Tidak mungkin, ada resiko, bukan saya bilang tidak mungkin, ada resiko besar jika kita betul-betul mencontek budaya dari lain untuk diaplikasikan ke kita. Itu sangat aneh sebenarnya, bukan aneh lagi ya, tapi tidak tepat lah begitu. Iya. Artinya pemahaman motivasi di balik yang mereka lakukan tentulah tidak sama kan gitu dengan yang kita lakukan dalam konteks budayanya ya. Gitu. Iya. Dan banyak sekali Pak cerita dari Alkitab yang dijadikan ya teladan untuk kehidupan sehari-hari. Ya bisa-bisa aja gitu, tapi kan nggak ada gunanya kalau bicara Kristus yang asli kan. Harusnya semua Kristus, nggak ada lagi yang begitu-gitu. Gitu Pak Jo. Oke, siap Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya mau ke Pak Tony Bun. Selamat malam Pak Tony Bun. Malam Pak Jo. Malam, silakan Pak, apa yang Bapak dapat dari pembicaraan kita, diskusi kita, lalu apa yang Bapak mau sampaikan atau share bagi kita. Silakan Pak. Iya, memang ada yang mau ditanyakan, tapi sebelum ditanyakan ada meneguhkan apa yang Pak JK sampaikan juga, bahwa kalau lihat dari Rut tersebut adalah Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa betul-betul hanya oleh kasih karunia ya kita ditebus, karena kita sebenarnya tidak ada andil apapun, betul hanya karena belas kasihan Tuhan sehingga Rut ditebus oleh Boas hanya karena Naomi atau hanya karena tanah pusaka tersebut. Jadi betul-betul Rut ini sebenarnya tidak ada yang perlu dibanggakan dari dirinya sendiri. Kalau itu digambarkan ke kita, seperti Pak JK katakan tadi, betul-betul kita ini ya 100% karena kasih karunia saja dari pihak Tuhan saja memilih kita, menyelamatkan kita karena Kristus, semua karena karya Kristus. Luar biasa, jadi kita harus diarahkan untuk mencintai Kristus, nggak ada yang lain. Betul-betul menghargai pengorbanan Kristus, penebusannya segala macam. Kita ucap syukur senantiasa, jadi kita diajarkan bahwa tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam segala hal ini, semua karena kasih karunia. Yang ingin saya tanyakan Pak JK, yang satu itu loh, sebelum Boas itu, nembus satu saya baca nggak ada namanya, yang penembus yang harusnya diutamakan oleh Boas. Kedua, kenapa dia tolak itu hanya karena Rut dia nggak mau nebus, itu gambaran apa itu yang pertama itu ya Pak, siapa dia gitu? Saya bingung, belum menemukan jawabannya. Silakan, itu yang tadi kita bahas bahwa itulah Adam itu, manusia daging itu, manusia lama kita itu. Karena katakan seperti itu, karena dia tidak mau dia punya keturunan dia itu jadi berubah. Coba kita lihat kembali ya, yang dia permasalahan. Jadi rusak harta pusaka dia. Nah, kenapa? Karena kalau dia mendapatkan Rut, maka harta milik itu semua bukan atas nama dia, Pak. Harta milik termasuk anaknya nanti itu atas nama Naomi dan keturunan yang ditebus itu. Gitu. Jadi kalau saya lihat sekali lagi ya, yang pertama kan dia katakan aku akan menebusnya. Lalu ketika dikatakan kamu akan punya Rut, dalam rangka kamu punya Rut untuk menegakkan nama orang itu, nama orang yang sudah mati. Karena dia kan istri orang yang telah mati. Untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu. Nah, kalau kita bicara tentang Adam dan Kristus, kita bisa melihat bahwa harta pusaka itu kan atas nama Kristus kan, Pak. Lalu orang ini menolak untuk nama Kristus yang ini. Dia nggak mau orang ini, yang penebus yang pertama ini. Itu Adam. Dia mau kalau atas nama Adam silakan saja. Ini dia kata gini,
aku tidak dapat menebusnya karena jenisnya beda. Aku tidak bisa menebus dia karena tidak cocok. Karena akan merusak milik pusakaku sendiri. Gitu. Oh, itu Ya, gambaran kamu Adam. aja yang tebus ya. Iya, ini gambarannya. Kalau saya menarik gambarannya antara yang pertama dan yang kedua. Karena ini kan penebus yang pertama, Pak. Sementara Boaz kan yang kedua. Jadi kita bicara the first and second itu. Gitu. Sama lah dengan misalnya Pak Tony ini disuruh tebus harta milik saya. Gitu kan. Tapi kalau Pak Tony tebus harta milik saya, tetap atas nama saya jadinya itu, Pak. Bukan atas nama Pak Tony. Mau nggak gitu? Bocon namanya tuh, hitung-hitungannya kayak bocon. Itu dia. Itu si Adam gitu, hitung-hitungan bocor. Gitu. Jadi dia bilang, ya udah kamu aja deh yang tebus gitu. Karena Boaz menggambarkan Kristus gitu ya. Ya, di sisi yang lain Boaz adalah gambaran Kristus. Jadi semua gambar-gambaran itu Kristus. Bahkan ketika Ruth dan Boaz mendapatkan anak, itu disebutnya bukan anaknya Boaz, malah disebutnya anaknya Naomi. Ya. Lihat di bawah tuh, di dalam pasal 4 ini. Para tetangga perempuan memberikan nama kepada anak itu, katanya, Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Naomi. Padahal kan yang melahirkan Ruth. Ya. Gitu. Jadi lebih kepada karena kekeluargaan mereka dalam satu keluarga itu. Gitu. Thank you. Oh, ya, sama-sama Pak Tony. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini semakin banyak ya hal-hal yang kita terima, yang kita nikmati ya dari pembahasan ini. Nah, ada sebelum Bapak Ibu yang lain untuk menanggapi atau memberikan komentar, ada satu hal yang saya juga mau tanyakan mengenai ini, Pak. Mengapa dari pertama Naomi tidak datang kepada penebus yang pertama? Apakah dia tidak tahu? Atau memang dia tahu Boaz itu better than the first man? Iya, Boaz punya hak juga untuk menebus sebenarnya. Jadi, dan dalam hal ini memang yang dimunculkan kan Boaz. Karena dikasih lihat itu kan Boaz ketemu dulu dengan Ruth. Mungkin jalur yang dia bisa punya saat itu adalah si Boaz ya. Iya. Karena sudah ada komunikasi antara Boaz dengan Ruth. Jadi waktu Ruth cerita-cerita tentang Boaz, lalu si Naomi bilang kan, oh dia harusnya menjadi penebus kita juga, gitu kan. Dan akhirnya Boaz lah yang mereka coba minta. Dan di situ dikatakan kan Boaz itu orangnya baik dan sebagainya. Sementara yang satu kan kita nggak tahu dia punya karakter dan sebagainya. Informasi untuk yang pertama itu terlalu sedikit ya Pak ya. Iya, dan ya seperti itulah. Memang kalau cerita itu kan memang dibuat dengan kenapa dia tonjolkan 1, 2, 3, kenapa yang lain tidak ditonjolkan kan pasti punya maksud tertentu kan. Yes. Oke, saya ke Pak Paulus. Selamat malam Pak Paulus. Selamat malam Pak Jo, Pak JK. Luar biasa ini pembahasan kita malam hari ini. Yang perlu saya tanya lagi Pak JK, di Rut pasal 4 ini, kenapa jadi Naomi yang mengasuh anaknya? Apa kira-kira gambarannya itu Pak JK? Terima kasih. Iya, karena Rut itu kan 4, ayat 16 ya. Iya, betul. Ya karena itu kan pusakanya Naomi kan. Kan sudah mati Elimeleknya sudah mati, lalu menjadi Naomi punya pusaka. Jadi waktu ditebus pusakanya itu diberikanlah Naomi, sehingga itu dilihat sebagai miliknya Naomi. Diberikanlah Ruth, sehingga itu dilihat sebagai miliknya Naomi, begitu Pak. Iya. Artinya ini Pak kan berarti ini sebenarnya anaknya Ruth ini kan cucunya Naomi ya. Benar. Harusnya cucunya, tapi karena dia masuk dalam satu pusaka milik Naomi, makanya dikatakannya seperti itu, Pak. Dan Obed ini anak yang dilahirkan itu adalah kakeknya Daud. Karena dari Obed lahirlah Isai, Isai adalah bapaknya Daud, kemudian lahirlah Daud, gitu ya. Iya. Jadi bisa bayangkan inilah garis keturunannya Yesus. Jadi dari Daud kan turun ke bawah sampai menghasilkan
Yesus ternyata banyak yang bukan orang Israel kayak Naomi ini. Bahkan kalau kita lihat itu si Boas itu punya garis keturunan dari Rahab. Nah, itu jadi satu kisah yang terkait sekali, dan Rahab kita tahu juga bukan orang Israel seperti yang dikatakan tadi. Iya. Jadi keterkaitan sampai lahirlah Yesus begitu. Jadi cerita, sehingga kita bisa melihat itu cerita-cerita memang dipilih sedemikian rupa oleh Allah. Jadi bukan cuma sekedar ada di dalam Alkitab. Kisah-kisah itu dihadirkan dan kita bisa melihat mengarahnya kepada Kristus. Dahsyat sebenarnya kalau kita bisa melihatnya dengan baik. Oke. Ya, terima kasih Pak JK, terima kasih Pak Jo. Cukup dulu Pak. Baik. Ada satu hal lagi Pak JK yang saya lihat di cerita Rut ini yang luar biasanya adalah bahwa milik pusaka itu terhubung dengan kehidupan. Artinya bukan sekedar warisan gitu. Karena ini ya penebusan itu yang ditebus itu seluruh kehidupan, bukan sebagian. Betul. Itu yang saya lihat bahwa extend-nya di situ gitu. Jadi pusaka ini akan kembali lagi ke Naomi jika Rut bersatu dengan Boaz. Ketika mereka tidak dapat bersatu, maka milik pusaka ini tidak bisa didapatkan oleh Naomi. Kira-kira begitu Pak, apa yang saya lihat. Iya, sebenarnya milik pusaka kan memang sudah ketentuan dalam tanah kan, di tanah itu. Justru yang mendapatkan keuntungan di sini adalah Naomi. Iya. Naomi mendapatkan keuntungan dari pusaka itu. Pusaka itu harus ditebus. Ada Rut atau tidak ada Rut, pusaka itu harus ditebus karena itu miliknya Naomi. Iya. Gitu. Dan itu miliknya Allah kan, harus ditebus. Jadi sudah ketentuan dalam kehidupan orang Israel seperti itu. Cuman karena Rut mengambil keputusan meninggalkan dagingnya, asal usulnya, dan Allahnya, maka ya dia mendapat bagian dalam pusaka itu. Ini sebenarnya kalau kita bisa melihat bahwa itu adalah kita jemaat itu, kita bisa berbahagia di situ dan kita bisa melihat bahwa Allah memberikan kita pusaka itu. Jadi bukan cuma cerita kosong begitu, cerita yang tidak punya gambaran-gambaran. Justru dia kasih lihat gambaran-gambarannya, betapa hal-hal seperti itu terjadi pada kita. Orang yang sudah mau meninggalkan semuanya, kehidupan, kalau tadi belajarkan kehidupan, nah itu kehidupan. Karena itu kan dari berhubungan dengan kelahiran pusaka itu. Dan kita juga sebenarnya kan pusaka kita kan harusnya Adam itu, Pak. Lahir di tanah yang dikutuk, bangsa yang dikutuk. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa walaupun manusia itu lahir dalam posisi yang tanda kutipnya dalam bukan itu, dalam dosa itu, namun ada kemungkinan untuk mereka bisa menjadi bagian jemaat Tuhan. Ada solusi begitu menurut saya. Iya, saya setuju sekali itu, Pak. Betul. Oke. Malam Pak Joseph. Malam Pak Jo. Ya, silakan Pak. Ini pencerahannya yang luar biasa, terang benderang Pak. Saya sangat diberkati oleh pencerahan Pak Yahya yang dahsyat ini. Makanya saya dari tadi diam aja Pak. Kagum. Surprise ya Pak. Iya, surprise Pak. Ini thank you Pak Yahya. Yang saya ingin tanya, Imamat 25 ayat 28 maksudnya apa ya Pak? Nah, kalau 25 itu berbicara tahun Yobel Pak. Jadi tanah itu kalau tetap tetap terpaksa harus dijual, maka orang yang membelinya tetap memilikinya. Tapi setelah tahun Yobel, ketika tahun Yobel itu harus dikembalikan Pak, tanah itu kepada orang itu. Ini sebenarnya tahun Yobel. Jadi dia di dalam pasal 25 Imamat ini itu berbicara tentang sekali lagi penebusan, pembebasan itu. Tahun Yobel ini tahun pembebasan kan, tahun penebusan. Jadi tanah itu harus tetap kembali karena sekali lagi terkait dengan yang dikatakan tadi, tanah itu miliknya Allah. Tapi kalau dijual, tanda kutipnya terhilang dan sebagainya, ya itu tetap harus dikembalikan begitu. Oke? Iya, Pak. Makasih untuk pencerahannya, Pak. Makin terang benderang, Pak. Oke, Pak. Tuhan berkati Pak Yahya. Pak Jo, makasih. Baik, Pak.
Oke, kita sudah 2 jam kira-kira membahas mengenai Kristus dalam Perjanjian Lama dalam kitab Rut ini, dan banyak sekali hal-hal yang sudah kita diskusikan tanpa kita sadari, ya. Begitu banyak hal-hal yang kita singgung, begitu banyak hal-hal yang terkait, dan banyak yang saya percaya banyak yang mendapatkan berkatlah dari apa yang sudah kita diskusikan ini. Kita akan sampai dengan konklusi dari Pak JK mengenai Kristus dalam Perjanjian Lama untuk kitab Rut ini. Silakan Pak JK. Iya, dari apa yang kita sudah bahas di sini, maka terlihat sekali bahwa setiap kitab atau setiap tulisan-tulisan dalam Alkitab itu memang banyak hal yang kita bisa lihat dari sisi etika, dari sisi sejarah dan sisi budaya. Namun sekali lagi Alkitab tidak ditujukan untuk memperlihatkan etika, budaya atau sejarah, tetapi Alkitab diberikan dalam rangka memperlihatkan Kristus. Demikian pula dengan kisah Rut yang kita sudah bahas ini, ternyata ini bukan cuma soal kehidupan sebuah keluarga yang sangat harmonis, ya, bukan juga tentang berbicara tentang penunjukan diri dari seorang menantu kepada mertua, tapi kita bisa melihat di sini bagaimana kehidupan yang diperlihatkan bahwa di luar Israel, di luar Kristus, gambaran-gambaran itu dikatakan adanya kematian, ya, adanya kutuk saja. Termasuk kepada dunia ini, bahwa dunia ini sudah berada di luar Kristus sejak dari awalnya, karena memang mereka tidak pernah menerima kehidupan Kristus sejak dari awalnya, sebagaimana Adam tidak pernah menerima kehidupan Kristus. Demikian pula setiap manusia yang lahir ke dalam dunia, kita semuanya berada di dalam satu posisi yang tanda kutipnya tidak bisa menjadi jemaat Allah. Sama seperti bangsa Moab sudah ditetapkan tidak bisa menjadi jemaat Allah. Namun dari kisah Rut yang kita lihat ini, ternyata solusi yang diberikan kepada Rut dalam sebagai gambaran sebagai jemaat, atau Rut sebagai gambaran manusia yang berada dalam bangsa Moab atau orang-orang yang berada dalam keadaan yang dikutuk Allah. Ada solusi, yaitu kalau mereka mau terpaut kepada Naomi yang adalah gambaran kebangkitan Kristus. Kalau mereka mau menerima Kristus itu dan berpaut kepada Kristus itu dengan melihat akan kematian mereka sebagai bangsa yang dikutuk, dengan melihat kematian mereka dari Allah mereka yang selama ini mereka sembah dalam dunia, dalam agama-agama mereka, dan mau mengikuti Kristus, maka tentu saja penebusan itu akan berlaku atas kita. Karena Kristus sudah ditebus. Kita ini adalah milik pusaka yang menyusul di dalam Kristus itu. Orang-orang yang menyusul menerima keselamatan itu di dalam Kristus. Saya melihat itu yang digambarkan dari kisah Rut ini. Suatu hal yang tentu saja sangat dipahami oleh orang Israel. Ya. Berbeda sekali dengan kita orang Indonesia yang mungkin tidak melihat sejarah Israel adanya pernikahan yang harus dilanjutkan untuk mendapatkan keturunan dan sebagainya. Namun bagi orang Israel kisah seperti ini menjadi hal yang biasa bagi mereka. Namun di sisi lain bukan soal kebiasaan mereka yang dipertontonkan di sini, tapi apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Bahwa sekali lagi ada keselamatan di dalam kebangkitan itu. Karena penebusan itu sudah berlaku, sehingga kalau kita menerima Kristus yang bangkit itu, maka tentu saja kita pun ada penebusan di dalamnya. Itu saja dulu Pak Jo yang dapat kita sharingkan pada hari ini. Sampai kita ketemu Bapak Ibu, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak